Hai semuanya, siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang siap untuk menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Yuk sama-sama kita bawa hati kita bawa kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tenanglah hai jiwaku, sebab hadirat Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera yang melimpah. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Sama kita nyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia ada di tempat ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Amin. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita tanggalkan setiap beban kita mau hampiri Tuhan. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia rindu loh berfirman atas setiap kehidupan kita. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari datang menyembah. Ada ketenangan saat datang di altarnya.
Ada kepuasan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadirat-Mu. Kami temukan ketenangan, kami temukan panggilan hidup kami saat kami datang menyembah-Mu, saat kami masuk di bait suci. Kekudusan-Mu Tuhan yang pulihkan, oh baharui setiap hidup kami, semakin menyenangkan, semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kiara lada bayar lada bayar lada baso, kiara lada bayar lada bayar lada baso. Yuk taruh tangan kita di hati kita, tak angkat tangan kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kau tilik hati kami Tuhan, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami rasakan hadirat-Mu. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Kami percaya Tuhan, saat kami datang mendekat, menyembah kehadirat-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau akan menjumpai kami, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Urapi ayat-ayat Alkitab yang akan kami baca. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang ya bisa menyembah sama-sama. Kita merasakan hadirat Tuhan yang penuh dengan kasih, sukacita, damai yang kita gak bisa dapat di tempat lain. Benar ya? Kalau kita buka Alkitab saat teduh sama-sama, kalau kalian ikuti I Love My Bible, hari ini kita sudah sampai di kitab Ulangan, pasal 22 dan 23. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Ayat yang kelima, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Kita lihat ya, bukan cuma peraturan yang diulang sama Tuhan, tapi kebaikan Tuhan pun diulang di kitab Ulangan ini untuk mengingatkan kita. Kisah Bileam kan sudah lama tuh. Ditulis lagi di sini untuk menekankan, kita lihat ayat yang kelima ya, bahwa Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam
Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Dengarkan pesan Tuhan hari ini bahwa Tuhan itu sanggup mengubah apa yang buruk menjadi berkat bagi setiap kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita gak bisa ya mengatur atau menghalangi. Kadang-kadang ada orang-orang tuh yang kata-katanya jahat. Kadang sikapnya juga gak baik buat kita, bikin kita terluka, bikin kita sedih, bikin kita merasa aduh kok gitu ya. Padahal orang ini kan orang yang dekat dengan kita, ataupun kejadian-kejadian. Mungkin pernah mengalami pencurian, mengalami kecelakaan, atau hal-hal yang tidak mengenakan. Yang kalau kita ingat itu adalah sesuatu memori yang buruk di hidup kita. Apa yang perlu kita ingat adalah libatkan Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup mengubah apa yang buruk itu. Apa yang seolah-olah itu jadi satu kutuk, sesuatu yang gak baik di hidup kita. Tuhan itu bisa ubah jadi berkat dalam hidup kita. Ada satu ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 28, Kak Popo bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat di sini, sampai sekarang pun Allah itu masih turut bekerja, bukan cuma dalam keadaan baik, tapi firman Tuhan bilang dalam segala sesuatu. Bahkan termasuk dalam keadaan yang tidak baik. Bahkan dalam satu situasi yang buat kita tuh ada sesuatu yang buruk. Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu itu untuk apa? Mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, mendatangkan kebahagiaan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Karena itu ingat, apapun yang terjadi di hidup ini, sekalipun kita rasa itu hal yang buruk, yang gak enak, selalu pilihlah yang pertama, teruslah jadi orang yang mengasihi Tuhan. Justru kita bisa bawa hal-hal yang gak enak itu seperti yang tadi kita nyanyikan. Kita gak tahu harus berbuat apa, hati ini terasa berat, hati ini terasa marah. Sujud aja di altar Tuhan, datang sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Bilang Tuhan, aku ngalami perkara-perkara yang gak adil. Aku ngalami hal yang gak enak. Aku takut Tuhan. Ini ada masalah besar. Orang itu kok jahat ya sama aku Tuhan. Apapun yang terjadi, terus memilih menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Gak pernah berubah. Jangan berbalik jadi kecewa dengan Tuhan. Jangan berbalik jadi jauh dari Tuhan. Tapi tetaplah mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Dan yang kedua, tetaplah hidup dalam rencana Tuhan. Jadilah orang yang tahu bahwa Tuhan mau pakai hidup kita. Masalah-masalah tadi itu satu hari waktu Tuhan ubah jadi berkat, kita bisa jadi kesaksian buat banyak orang lain. Bahwa lewat masalah apapun yang kita hadapi itu Tuhan tetap setia. Tuhan itu baik dan Dia berkuasa. Tuhan sanggup mengubah apa yang buruk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kita deklarasikan sama-sama. Kita katakan, Kau telah ubah segala yang buruk menjadi baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami melihat hidup kami melihat Tuhan itu bekerja dengan begitu nyata. Karakter kami yang buruk pun Tuhan ubahkan menjadi baik. Pelan-pelan kami diubah jadi seperti Tuhan Yesus. Kau ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Katakan lagi, Kau telah ubah
kesempatan kita doa sama-sama bahwa apa yang menjadi sesuatu yang buruk di hidup kita, pengalaman yang buruk, pengalaman yang tidak enak, kata-kata orang, mungkin perlakuan orang yang buruk buat kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan, Tuhan berkuasa mengubah apa yang buruk itu menjadi berkat di hidup kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa bersama-sama dengan setiap kami yang ikut saat teduh hari ini. Kami mau bawa segala apa yang buruk, segala apa yang tidak baik yang ada di hidup kami, yang terjadi di hidup kami. Sama seperti waktu itu Tuhan mengubah kutuk dari musuh menjadi berkat bagi umat kesayangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami undang Roh-Mu turut bekerja di hidup kami. Sehingga apa yang buruk itu Kau ubah jadi sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kami. Bahkan kami bisa dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Muliakanlah nama-Mu ya Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang berkuasa mengubah apa yang jahat, apa yang buruk menjadi apa yang baik, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, diberkati ya dengan firman Tuhan yang sudah di-share Kak Pau-Pau. Jangan lupa Eagle Kids, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita pasti Tuhan bisa ubah jadi segala sesuatu yang baik. Kalian bisa tulis di kolom komentar, mungkin ada kejadian buruk atau kejadian yang tidak menyenangkan. Tapi setelah kalian lihat ke belakang, ternyata Tuhan ubah itu jadi berkat saat ini. Amin. Kak Bino juga ingatkan jangan lupa share video ini dan subscribe channel ini. Karena Kak Bino percaya pasti kalian semua diberkati lewat setiap konten yang ada di channel ini. Oke, sampai jumpa minggu depan di satu hari Jumat depan. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.